Ya, assalamualaikum Taurus. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang seseorang yang akan datang di bulan Desember tahun 2022 ya. Ini akan saya readingkan energi dan sekaligus karakternya gitu ya. Saya akan jadikan satu gitu ya. Itu saya readingnya secara bersamaan gitu. Jadi kalau ini memang resonate untuk kalian ya ini energi untuk kalian ya, readingan untuk kalian. Kalau enggak berarti untuk yang lainnya ya. Karena di sini general reading ya. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description. Di bawah video ini kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Gitu. Oke, langsung kita readingkan aja. Di sini saya tarik energi seseorang yang ada di atau seseorang yang akan datang ke kalian ya. Entah ini sudah ada hubungan dengan kalian atau belum. Yang pasti ini untuk energi dan karakternya ini yang akan saya reading. Kartu muncul pertama di sini ada Choose Love ya. Di energi dia ini banyak sekali pilihan ya, pilihan yang ada di kehidupan dianya dan saat ini istilahnya di sini pilihan bukan dia mempunyai banyak perempuan atau banyak laki-laki gitu enggak, tetapi lebih ke banyak pilihan-pilihan yang ada di kehidupan dia. Mungkin dia lagi fokus ke dianya sendiri, ke kebahagiaan dianya sendiri, atau bersama teman-teman, atau bersama keluarga gitu ya. Itu happy, atau bersama dengan karir keuangan dianya, atau tentang hal-hal baru yang ada di kehidupan dia gitu ya. Itu energinya, atau istilahnya ada new beginning juga ya, ini ada butterfly juga. Jadi mungkin ada hal-hal baru yang ada di kehidupan dia yang harus dia jalani, apapun itu gitu ya, energinya di dia gitu. Itu yang pasti di sini dia banyak pilihan di kehidupan dia, yang mungkin di hubungan asmara kalian ini otomatis kan belum ada komitmen kan gitu ya. Itu istilahnya dia masih bebas lah gitu energinya ya, seperti itu. Tapi di sini untuk energi ke kalian dia lebih memilih untuk fokus ke dalam hubungan asmara dengan kalian gitu. Di sini dengan choose love ini ya, dia memilih cinta di sini untuk energinya. Jadi untuk karakter dianya ini ya sosok yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan penuh cinta, kebaikan gitu ya, energinya seperti itu. Kayak menyebar kebaikan atau memberikan kebermanfaatan ke banyak orang, energinya seperti itu ya. Lebih ke kebaikan yang dia berikan energi, atau karakter dia ini lebih ke penuh dengan kebaikan untuk kebermanfaatan ke banyak orang, mungkin seperti itu ya energinya. Dan kemudian di sini ada embrace your emotion. Di sini merangkul emosi. Ini seseorang ini mungkin agak sensitif orangnya gitu ya. Orangnya peka di sini. Peka, seseorang yang peka itu penuh dengan kepedulian ya. Pedulinya tinggi gitu, kepeduliannya tinggi gitu. Energinya seperti itu. Jadi lebih ke penuh dengan kepedulian di energinya dia, dan peka, perasaannya sensitif gitu ya energinya, dan lebih ke salung maaf agak apa namanya, belum udah ini ya, udah belibet maaf ya. Oke. Di sini untuk energinya dia ini lebih ke merangkul emosi, lebih ke saling mengisi, mau bilang saling ternyata saling. Lebih saling mengisi dari segi perasaan masing-masing gitu ya. Itu kalau misalkan Taurus ini lagi membutuhkan energi untuk perasaan gitu ya, untuk istilahnya untuk perasaan ini yang dibutuhkan seperti apa, dia tahu itu, dan dia lebih ke mengisi apa yang dibutuhkan Taurusnya dalam perasaan gitu ya, dan Taurusnya sama mengisi dalam perasaan ke dianya gitu. Jadi lebih saling mengisi dalam segi emosi, segi perasaan cinta gitu ya, energinya seperti itu. Misalkan mungkin kalau kalian sudah ada hubungan dengan seseorang ini ya, kalau di saat kalian
sedih-sedih bareng, bahagia-bahagia bareng gitu kan. Kalau istilahnya mau mau ada keromantisan atau kasih sayang ya kalian saling mengisi. Nah, itu dengan energi Embrace Your Emotion ini gitu ya. Lebih ke situ. Yang pasti di sini dengan karakter dia ini lebih ke sensitif orangnya gitu ya, peka, peduli gitu. Dan kemudian di sini ada honesty is essential, ini kejujuran yang dibutuhkan. Jadi mungkin seseorang ini orangnya jujur gitu ya, orangnya jujur, terbuka gitu kan. Di energinya dia itu apa adanya gitu ya. Dia dalam mengatakan itu ya penuh dengan cinta dan kebenaran. Jadi ya orangnya jujur gitu ya, orangnya jujur, orangnya terbuka gitu. Kalau misalkan di sini kayak ada mungkin Taurus ngerasa kayak dia ada sesuatu hal yang ditutupi, di sini dia lebih ke kalau memang Taurus menginginkan untuk dia terbuka ya dia akan terbuka gitu, dia akan istilahnya akan membuka diri apapun yang diminta Taurus, mungkin seperti itu ya, karena karakternya ini sosok yang jujur gitu kan, jujur, terbuka satu sama lain gitu, energinya menginginkan itu juga ke Taurus gitu ya. Yang pasti dia orangnya kayak nggak mau menutupi sesuatu gitu, meskipun mungkin pandangan orang dia ini sosok yang tertutup ya, sosok yang tertutup, mungkin introvert, mungkin seperti itu. Tetapi dia kalau diajak bicara itu ya pinter gitu ya, lebih ke membuka diri gitu orangnya, lebih ke terbuka gitu ya, jujur orangnya. Itu sih. Dan kemudian di sini ada receive with love and appreciation. Ini menerima dan menghargai. Jadi di hubungan asmara ini, di kalian ini dia bisa menerima hubungan dan menghargai hubungan. Jadi lebih ke energi kebaikan yang dia berikan di hubungan asmara ya itu. Jadi bisa menerima dan menghargai itu bisa apa namanya, orangnya dari segi pemikirannya luas lah ya itu, cara pandangnya luas, jadi nggak sempit gitu ya, bisa saling menerima, bisa saling menghargai gitu kan, itu. Dan dia memberikan energi itu, bisa menerima dan menghargai apapun keputusan orang atau apapun yang diperbuat orang ke dia gitu kan, apapun yang dia lakukan gitu. Lebih ke situ sih, lebih ke kebaikan yang dia berikan di energi atau karakter dia ya, itu lebih ke cara pandang luas, nggak sempit dalam berpikir, energinya seperti itu ya. Itu kalau di hubungan asmara ya dia lebih ke menghargai sih, menghargai dan menerima itu kayak seperti apa. Lebih ke apa yang kalian berikan ya dia menghargai itu gitu. Ya. Dan kemudian di sini ada action speak loudly, ada express your love through actions. Untuk memberikan dalam hubungan asmara di sini seseorang ini lebih ke dengan tindakan ya, itu. Tindakan yang dia perlihatkan gitu. Cara menunjukkan perhatian, kasih sayangnya dia ini lebih ke tindakan gitu ya. Mungkin dengan cara memberi sesuatu hal, memberi suatu barang atau tindakan apapun itu, atau memberikan waktu, kejutan gitu ya, tiba-tiba datang gitu kan, seperti itu. Atau tindakan-tindakan yang mungkin misalkan minta dijemput, oke dia jemput gitu kan. Misalkan Taurus minta dijemput dari tempat karir mungkin ya, oke dia jemput kayak gitu-gitu. Jadi istilahnya lebih ke tindakan dia memberikan atau mengekspresikan perasaan dia gitu. Itu tandanya cinta dia ya, cinta dia ke Taurusnya gitu, seperti itu ya. Lebih ke kalau saya lihatnya lebih ke nggak banyak ngomong tetapi dengan tindakan gitu, orangnya seperti itu sih ya. Oke, itu. Dan di sini kalau di hubungan asmara ya ini orangnya fokus ke kalian sih ya, itu. Yang pasti ini kalau saya lihatnya ini seseorang ini sudah ada di hubungan kalian mungkin ya, siapa dia itu Taurus yang tahu ya.
Oke, kemudian di sini ada strength. Ini karakter dia ini sosok yang sabar, yang kuat di sini, gitu ya. Bisa bisa mengendalikan amarah orang lain gitu. Bisa apa namanya? Ya orang sabar gimana sih? Ya semoga kalian tahu ya penjabaran dari kesabaran dan kekuatan di sini. Gitu. Kalau misalkan ada orang lain yang marah-marah ke dia, dia lebih ke memilih untuk oke bersabar aja gitu, kuatkan diri aja gitu energinya. Ya, seperti itu, lebih ke situ sih. Lebih ke bisa mengendalikan emosi orang lain dan emosi dianya sendiri juga gitu. Ya. Dan kemudian di sini ada King of Wands. Ini kalau dia mempunyai planning ya, mempunyai planning atau strategi atau cara-cara ya, metode, ide itu sering sekali terrealisasi gitu, sering menjadi kenyataan gitu ya. Apapun yang dia planningkan, apapun yang dia rencanakan itu dengan usaha-usaha dia ini lebih ke terbukti gitu ya, terbukti nyata gitu ya. Planning-planning itu lebih ke terrealisasi gitu. Ya. Itu sih. Dan kemudian di sini orangnya pintar untuk memplanningkan sesuatu ya. Punya banyak ide gitu, punya banyak ide, banyak cara, strategi, metode. Itu orangnya pintar untuk menstrategikan sesuatu hal gitu untuk yang ingin dicapai gitu ya. Orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada Queen of Pentacle. Kalau di segi karir dia udah mapan ya. Kalau misalkan dia perempuan di sini Queen of Pentacle. Kalau di segi karir dia sudah mapan. Mungkin mempunyai usaha atau bisnis sendiri mungkin ya seperti itu. Tapi kalau di karir benar-benar mapan di sini orangnya ya itu. Atau segi pendidikannya juga mungkin ya, nggak harus karir juga kan ya di sini dengan energi pentacle ini gitu kan. Kan semua yang reading di sini kan nggak semua sudah mempunyai karir kan gitu ya. Mungkin ada kalian yang fokus ke pendidikan, ke sekolah, kuliah mungkin seperti itu gitu kan. Itu. Yang pasti di sini dia sudah mapan di segi itu gitu ya. Kalau di apa namanya? Di pendidikan ya mungkin dia sudah pendidikan tinggi ya, mungkin sudah kuliah mungkin seperti itu ya. Itu. Yang pasti di segi karir dia mapan di sini untuk orangnya ya. Kalau dari karakter ya dia sosok yang lembut tetapi tegas. Kalau dia perempuan mempunyai energi itu gitu ya. Kalau laki-laki ya mungkin energi femininnya ada gitu ya. Lembut tetapi tegas orangnya. Keibuan juga gitu. Kalau dia seorang wanita mandiri ya seperti itu. Kalau dia seorang laki-laki ya ada jiwa karismanya kelihatan gitu. Gitu ya. Energinya seperti itu. Ada kebaikannya kelihatan gitulah. Dan di sini sosok ini sosok yang bertanggung jawab, komitmen, setia di sini orangnya ya. Itu dan penuh dengan kejutan. Suka memberikan apa namanya? Memberikan kejutan-kejutan ke orang lain atau orangnya nggak pelit lah ya. Dia suka memberikan hadiah atau kado atau apapun itu gitu orangnya ya. Tadi juga ada action speak loudly. Jadi ya tindakan yang dia berikan di sini kan. Gitu. Oke. Dan kemudian di sini ada King of Pentacle. Ini kalau dia seorang maskulin ya. Kalau dia seorang maskulin ya dia seseorang yang dewasa di sini ya. Seseorang yang dewasa, yang bijak, yang bisa menghandle usaha atau bisnis, mungkin sudah menjadi bos bisa juga ya. Itu atau karirnya benar-benar mapan, menjadi atasan yang dipandang orang atau mempunyai bawahan yang banyak gitu kan. Seperti itu ya. Karyawan-karyawatinya banyak. Seperti itu ya. Itu. Berkarisma orangnya gitu kan. Bisa menghandle dari segi keuangan. Itu energinya ya. Dewasa.
berapapun usianya tetapi dia lebih dewasa dari usianya gitulah ya, seperti itu. Ini mungkin karena di sini King of Pentacle sama Queen of Pentacle ya, mungkin ini kalian ini keduanya ya, Taurus dan si dianya ini sama-sama mapan dari segi karir ya. Dari segi karir keuangan kalian sama-sama mapan di sini. Energinya seperti itu sih kalau saya lihatnya ya. Itu. Atau pendidikannya sama tinggi gitu kan. Setara lah kalian di sini dengan energi King sama Queen of Pentacle ini ya. Itu. Berapapun perbedaan usia kalian, tetapi di sini untuk segi karir, keuangan, usaha atau bisnis mapan di sini ya. Sama-sama mapan. Ada kesetaraan lah ya. Itu. Oke, dan kemudian di sini ada Knight of Cup. Ini dia saat ini lagi mencari kebahagiaan atau memberikan kebahagiaan ke dianya sendiri atau ke orang lain ya. Dia saat ini lagi berproses dalam perasaan, istilahnya lagi merasa ada kebahagiaan sendiri di energi dia, dan dia ingin memberikan kebahagiaan untuk ke orang lain juga gitu. Atau mungkin di sini dia akan datang ke Taurus untuk memberikan kebahagiaan yang selama ini dia cari juga gitu ya, seperti itu. Yang pasti dia energinya di bulan Desember ini lebih ke perasaan yang dia fokuskan gitu ya, itu lebih ke kebahagiaan gitu energinya ya, memberi dan menerima kebahagiaan gitulah ya di bulan Desember di sini. Yang pasti dia akan datang ke Taurus di bulan Desember untuk memberikan kebahagiaan tersendiri di sini itu ya. Karena di sini kalau saya lihatnya karena karirnya mapan otomatis ya itu, dan satu planning mungkin yang ingin dia realisasikan setelah karir keuangan mapan ya otomatis di hubungan asmara, dan dia akan datang ke Taurusnya dengan memberikan energi fokus ke hubungan asmara gitu kan, dan akan datang ke Taurusnya memberikan kebahagiaan itu. Dan saat ini dia lagi berjalan menuju ke Taurusnya gitu ya, di bulan Desember ini dia akan datang ke Taurusnya. Dan di sini ada The Lovers, ini energi jodoh ya, jodoh Taurus di sini gitu. Energi jodoh itu kan, kalau jodoh itu kan diberikan Tuhan ke kalian ya, hubungan istilahnya dia didatangkan ke Taurus ya, memang menjadi jodoh Taurus gitu, energinya seperti itu ya. Itu yang memang diberikan Tuhan ke kalian gitu kan energinya, dan ini energi jodoh yang ada di dianya ke Taurusnya. Dan biasanya ini ya, energi jodoh ini adalah orang lama yang kembali ke dalam hubungan lagi, yang mungkin di masa lalu dianya pernah ada hubungan-hubungan dengan seseorang gitu ya, itu tetapi mungkin ada yang terlepas gitu kan, dan pada akhirnya kalian dipertemukan lagi karena memang kalian jodoh gitu ya, energi jodoh ada di kalian yang diberikan Tuhan gitu kan. Jadi biasanya ya ini orang lama datang ke Taurusnya menjadi jodoh, jadi energinya lebih baik gitu kan, dengan apa namanya, dengan keadaan yang lebih baik daripada masa lalu gitulah ya, seperti itu energinya sih ya, lebih baik energinya gitu. Dan dia didatangkan ke Taurusnya sebagai energi jodoh di sini ya, penuh cinta. Dan di sini ada Two of Cup, dia ini sosok yang akan menikah dengan Taurus otomatis ya energinya, karena karirnya mapan juga, pendidikannya bagus kan ya, tinggi. Yang dia ingin realisasikan ya hubungan asmara ini untuk adanya pernikahan dengan Taurus di sini. Dan di bulan Desember mungkin ada Taurus yang menikah dengan jodoh kalian dengan energi seseorang yang ada seperti ini ya karakternya gitu. Yang pasti di sini kalau karakter dianya ini lebih ke, kalau hubungan asmara dia lebih ke berserah ke Tuhan gitu kan ya, dan mungkin di bulan Desember ini adalah saatnya untuk dia mendapatkan jodoh
dia, dan itu adalah Taurus yang reading ke saya ini kalau resonate ya, seperti itu. Yang pasti di sini di hubungan kalian ini saling cinta, saling sayang ya. Otomatis ini sudah ada hubungan di kalian. Saling cinta, saling sayang, bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu kan. Seimbang dari segi kehidupan, dari segi perasaan gitu ya, memberikan keseimbangan juga gitu kan. Dan di sini dia akan datang untuk menikahi Taurus ya, seperti itu. Dan mungkin di bulan Desember akan ada komitmen yang ada di hubungan kalian untuk adanya pernikahan, bisa juga seperti itu ya. Karakter si dianya ini sosok yang setia ya, itu dengan energi Two of Cup ya, ini sosok yang setia. Tadi juga ada Queen of Pentacle ya, dia ini sosok yang setia, yang komitmen gitu. Kalau misalkan memberikan komitmen ya dia benar-benar bertanggung jawab atau sepenuhnya berkomitmen ya, orangnya komitmen gitu. Itu sih. Kalau pasangannya sayang ya dia sayang, malah justru mungkin akan memberikan lebih kali ya, kalau misalkan sudah sama-sama mempunyai energi rasa sayang dan cinta gitu kan, saling memberikan perhatian, kasih sayang, cinta, saling yang positif kalau saya lihatnya. Dan dia akan memberikan komitmen ke Taurusnya di bulan Desember, atau mungkin bahkan ada yang menikah ya. Itu. Oke, dan kemudian di sini kita lihat ada crossroad. Ini di kehidupan dia ini ada dua pilihan di sini, dan pilihan ini sama-sama memberikan kebaikan ya, sama-sama memberikan keberhasilan di sini, sama-sama memberikan penerangnya ya, ada jalan penerang di kehidupan dia. Yang pasti di sini ada dua pilihan yang ada di dia dan sama-sama baik gitu kan ya, itu sama-sama memberikan energi kebaikan di sini ya. Itu sih di sini. Kalau misalkan dia ini sosok yang akan menikah dengan kalian ya, ini untuk dua pilihan ini nggak harus mempunyai dua orang gitu, enggak ya. Lebih ke dia ini lebih ke kayak ada dua pilihan yang ada di kehidupan dia yang memang itu baik semua, yang mungkin di karirnya dia menginginkan untuk merealisasikan di karir tentang peningkatan atau hal apapun itu gitu kan. Dia fokus ke karirnya, tapi juga fokus ke hubungan asmara dengan kalian yang sama-sama mempunyai jalan yang terbaik, jalan istilahnya ada penerangnya semua gitu ya. Itu. Jadi lebih ke situ sih, fokusnya lebih ke yang positif, sama-sama positif gitu ya energinya. Itu. Jadi kayak ada dua kefokusan yang di kehidupan dia gitu ya. Itu. Dua kefokusan ini kalau saya tarik dari energinya ya, mungkin dengan karir dan hubungan bersama kalian gitu, atau keseharian dia yang sama hubungan dengan kalian gitulah ya intinya. Yang pasti ada cahaya di kedua pilihan dia gitu, apapun itu ya energinya. Gitu sih. Oke, dan kemudian di sini ada Clover. Ini dia ini kalau di hubungan asmara ya, ini sering kali banyak keberuntungan gitu, keberuntungan dan keajaiban gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan dia di hubungan di masa lalu ini keluar masuk ya, ini bukan dari dia sih kalau saya lihatnya, mungkin dari orang yang ada hubungannya dengan dia gitu kan, seperti itu ya. Karena dia mempunyai energi yang seperti itu, karakternya baik gitu kan. Itu. Jadi lebih ke di hubungan asmara ini lebih ke banyak sekali keberuntungan dan keajaiban yang dia berikan, yang dia dapatkan. Dan di sini dia bertemu dengan Taurus ya, dia ngerasa ada keberuntungan, keajaiban dan keberkahan di sini. Dia ngerasa seperti itu karena dicintai sepenuhnya oleh Taurus gitu, mungkin seperti itu ya.
dan dia juga memberikan energi itu juga kan, energi cinta juga gitu. Jadi energi saling mencintai, mengisi, memperhatikan ya, itu saling perhatian, support gitu kan. Jadi ya dia ngerasa ada keberuntungan di sini dengan Taurusnya. Ya, ada kesejatian cinta juga gitu kan, ada ketulusan cinta juga di sini. Dia orangnya tulus kalau mencintai sebenarnya ya, dengan energi ini. Kemudian di sini ada The Garden, ini dia ngerasa nyaman dengan Taurus. Ya, dan mungkin Taurus juga ngerasa nyaman dengan dia gitu ya. Dan dia ini sosok yang tenang ya, tadi juga ada ya. Istilahnya di sini dia ini sosok yang tenang, yang pintar untuk memberikan kenyamanan, ketenangan, keamanan gitu kan. Ke pasangan otomatis ya, ke orang lain pun juga sama, karena dia nggak ingin berkonflik orangnya, seperti itu sih energinya. Lebih ke dalam hubungan ini dia lebih ke ngerasa aman, nyaman di sini ya, gitu sih. Indah, bahagia ya dengan energi taman di sini kan, itu. Dan dia orangnya dari karakternya ya karakter yang tenang gitu, karakter yang tenang, yang cool gitu, mungkin seperti itu ya energinya. Orang lain pun juga ngelihat dia itu ya indah-indah saja gitu ya. Kemudian di sini ada The Bird, ini dia pintar berkomunikasi ya, itu orangnya, meskipun pendiam, meskipun orangnya tenang, tapi kalau disuruh berkomunikasi atau berbicara di depan banyak orang, dia pintar orangnya gitu. Itu sih ya. Jadi lebih ke dia bisa membedakan atau bisa memilah di saat dia harus diam, dia diam, di saat dia harus ngomong, dia ngomong gitu, orangnya seperti itu. Di saat dia diharuskan untuk berbicara ya dia berbicara pintar gitu ya istilahnya. Bisa menghandle banyak orang lah kalau saya lihatnya seperti itu ya. Itu. Ya mungkin sering dibicarakan orang ya. Itu. Ya karena punya kelebihan-kelebihan ini ya kalau saya lihatnya. Dia punya kelebihan-kelebihan yang orang lain nggak punya gitu ya. Ini kan energinya wow gitu kan. Dari karakter dia ya. Dan mungkin istilahnya mempunyai banyak fans atau orang dikenal masyarakat gitu ya. Jadi banyak orang yang ngomong ke dia tentang dia gitu. Ya, yang dibicarakan ya otomatis yang indah-indah ini, yang bagus karena energi dia baik gitu kan. Seperti itu ya. Itu. Karakternya orangnya ini. Banyak orang yang ini ya, banyak orang yang apa namanya? Yang ngefan ke dia, banyak orang yang kagum sama dia gitu. Ya, mempunyai karakter yang seperti ini gitu orangnya ya. Gitu. Meskipun dia pendiam ya. Meskipun dia pendiam, justru dengan diamnya dia, tenangnya dia itu pesonanya kelihatan gitu kan. Entah dia yang maskulin atau feminin gitu kan. Seperti itu. Ada yang ngelihat yang cool sekali lah, itu kan ada yang seneng kayak gitu kan. Kalau dia memberikan komunikasi ya komunikasi yang bisa menghandle banyak orang gitu kan. Komunikasi yang pintar gitu, komunikasi dengan orang banyak gitu orangnya ya. Di saat bisa memilih lah, di saat dia diam bisa, dia diminta untuk berbicara juga pintar gitu ya, bisa gitu. Dan kemudian di sini ada The Ring, ini hampir sama dengan Two of Cups tadi ya. Ini orangnya komitmen, benar-benar orang yang bertanggung jawab, komitmen di sini gitu kan. Kalau memberikan komitmen ya itu
Atau mungkin ini di kalian sudah ada komitmen ya, bisa juga. Atau mungkin ini calon suami atau istri kalian, ini seseorang ini ya, karena energi jodoh ya tadi itu. Atau mungkin ini memang suami atau istri kalian yang mempunyai karakter atau energi yang seperti ini ke kalian Taurus gitu kan. Sesuaikan aja energinya ya di sini. Yang pasti sosok ini sosok yang komitmen dan bertanggung jawab gitu. Ya, itu sih karakternya ya. Oke, energinya bagus. Ya. Oke, itu Taurus ya yang bisa saya readingkan. Ini seseorang yang datang di bulan Desember tahun 2022 untuk Taurus. Ini kalau resonate untuk kalian ya. Kalau nggak resonate berarti untuk Taurusnya yang lain gitu. Oke, afirmasikan aja, aminkan aja kalau memang kalian menginginkan seseorang datang dengan energi seperti ini, karakter seperti ini gitu kan, agar menjadi nyata. Saya rasa cukup Taurus ya, kita ketemu dengan video saya yang lain. Oh ya, saya kenalkan, saya ada video kenalkan sendiri, nggak udah hafal ya kalian. Saya mempunyai video kedua atau channel kedua di YouTube, yaitu masih tentang tarot juga gitu. Di video yang kedua saya ini khusus tentang hubungan asmara atau love life kalian ya secara general gitu. Kalau di sini kan saya reading per zodiak ya, seperti itu. Kalau di channel yang satu itu khusus untuk hubungan asmara atau cinta secara general, dengan judul yang istilahnya lebih ke banyak yang saya ambil dari tema yang ada di situ gitu ya, judulnya berganti-ganti gitulah ya itu. Kalau di sini kan secara per zodiak, jadi lebih luas di sini gitu. Kalau di sana lebih ke general, lebih ke keseharian ya, bukan keseharian sih, lebih ke energi yang ada gitu ya saat itu gitu kan, timeless biasanya itu. Kalau kalian yang membutuhkan informasi dari tarot yang sejenis itu, saya ada channel yang kedua, yaitu di channel saya kasih nama akunnya Love Reading itu ya. Silahkan kalian cari kalau memang kalian membutuhkan ya. Itu channel saya yang kedua, Love Reading ya. Gitu. Oke, saya rasa cukup Taurus. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.